mulai ya Mas. Shalom. 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 Ya, kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Jumat minggu lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut, hanyalah untuk membuat kita menjadi pemenang. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat lagu pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sembah Dia. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat pertolongan-Mu. Kami mengucapkan syukur buat mujizat-Mu Tuhan. Segalanya yang telah terjadi dalam kehidupan kami, segalanya kami percaya pasti tergenapi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lagi lagu pujian ini yang mengatakan walau 1000 rebah di sisiku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi,
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. minta dengan kasih Kak Adinda bawa kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang luar biasa yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan dari saat ini sampai detik ini Tuhan masih menolong kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu, kami mau dekat lagi dengan Tuhan. Karena kami tahu jika tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak mampu dalam menjalani semua aktivitas kami. Maka dari itu Tuhan, kami datang merendahkan diri, menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu, agar setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu tersampaikan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan setiap hati pikiran kita untuk kita mau dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. lebih sungguh-sungguh lagi, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami akui dan kami percaya Tuhan segala sesuatunya yang Kau buat sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian penyembahan di dalam hadirat-Mu sebagai rasa ucapan syukur dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap mujizat yang sampai hari ini terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Dan masa depan kami penuh dengan harapan. Masa depan kami akan cerah. Dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, supaya dalam setiap langkah kehidupan kami membuktikan bahwa kehidupan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami membuktikan bahwa kehidupan kami percaya kepada-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami memberikan teladan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau ada dalam kehidupan kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami harus menambah pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu, hari demi hari yang kami lalui dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang turut campur tangan, sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, karena masih di dalam suasana bulan April, kami Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat Paskah kepada para pendengar. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang
ke-15. Hosea pasal yang pertama, Hosea pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur, dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa pertobatan harus ada dalam kehidupan kita. Pengenalan hidup kita akan Tuhan harus membawa kehidupan kita untuk mengenal pertobatan yang sejati. Pengenalan hidup kita akan Tuhan harus membawa kehidupan kita kepada cara hidup yang berkenan kepadanya. Cara hidup yang menjalankan firman-Nya. Dan kita tahu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua yang tertulis dalam Alkitab mengarahkan kehidupan kita untuk tetap di dalam kekudusan.
Di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Dalam kehidupan kita memiliki tugas setiap hari. Mengapa kehidupan kita harus menghidupi firman-Nya? Supaya akar atau pondasi kehidupan kita semakin kuat. Akar kehidupan kita atau akar iman kita semakin dalam. Pengenalan hidup kita tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita harus semakin kuat. Mari kehidupan kita jangan menjadi pribadi yang kekanak-kanakan. Tetapi biarlah kehidupan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa. Pribadi kehidupan kita yang kekanak-kanakan, dalam setiap apa yang sedang kita alami, kita menganggap bahwa semuanya itu datang daripada Tuhan. Kita menganggap bahwa yang buruk itu semua datang daripada Tuhan. Padahal sudah jelas kebenaran firman Tuhan dikatakan, rancangan-rancangan yang ada padaku. Rancangan yang akan membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Maka dari itu kehidupan kita, perlu kita sadari bahwa kehidupan kita tidak dapat menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan kita. Apa yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Tetapi tugas hidup kita harus percaya. Tugas kehidupan kita adalah melakukan kebenaran firman-Nya. Sebab Tuhan telah berjanji, Tuhan telah berikrar dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahwa rancangan yang Tuhan sudah persiapkan, yang penuh dengan damai sejahtera, itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ada sebuah pertanyaan dan pernyataan. Jika ada orang yang berpura-pura meminta ampun kepada kita atas kesalahannya, dan kita tahu hal itu, apakah kita mau memaafkannya? Jika ada orang yang bersikap manis hanya agar hukuman tidak dijatuhkan kepadanya, lalu setelah itu akan berbuat kesalahan lagi, bagaimana sikap kita? Dalam kitab Hosea pasal 5, kita harus mengenal bahwa Tuhan adalah adil. Sikap Tuhan itu bijaksana. Supaya kehidupan kita mengenal, supaya kehidupan kita tersadar. Melalui dua pernyataan dan dua pertanyaan yang saya sampaikan tadi, itu harus menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan Maha Pengampun. Kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Tetapi kita tidak hidup dalam pertobatan. Tetapi kita selalu mengulang kesalahan dosa-dosa kita. Karena kekanak-kanakan kita hanya memiliki pemahaman Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi kita seenaknya hidup dalam dosa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama. Tuhan itu adil. Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi dalam kehidupan kita, mari, jika kita semakin mengenal
Tuhan, maka kehidupan kita semakin hidup dalam kekudusan. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Kalau kita tadi baca di dalam Hosea pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sadari dalam setiap langkah kehidupan kita. Terkadang kita akan hidup dalam yang namanya terjebak dalam dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kekanak-kanakan hidup kita. Karena kedewasaan rohani kita, kedewasaan karakter kita. Karena kekanak-kanakan kita belum mengalami kedewasaan. Dari kedewasaan rohani kita yang tidak maksimal. Dari karakter kita, karakter yang tidak terbentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dalam setiap langkah kehidupan kita menjadi pribadi yang kekanak-kanakan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu gampang dengan rayuan kita. Tadi kita baca dalam kitab Hosea pasal yang kelima. Sampai membawa korban bakaran. Tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari dalam setiap langkah kehidupan kita bukan hanya sekedar mengaku saja. Saat kita melakukan dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan dalam doa kita. Lalu kita lupa tidak memperbaiki diri. Tidak introspeksi diri, tidak periksa diri kita, apa kesalahannya. Dan kita tidak berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi bukan berarti juga saat kita berjanji kepada Tuhan tidak melakukan kesalahan yang sama, lalu kita melakukan kesalahan yang baru. Bukan begitu. Tetapi kehidupan kita semakin menjaga kekudusan, semakin kita mengerjakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita kenal, yang sudah kita baca. Tidak ada satupun firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab yang mengajarkan kehidupan kita untuk hidup dalam dosa. Kita sudah pasti mengenal. Firman Tuhan yang tertulis semuanya mengarahkan hidup kita untuk hidup dalam kekudusan. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia kita. Firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak menyalahi atau di luar daripada norma-norma manusia. Firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita untuk hidup benar. Bukan hanya hidup baik saja, tetapi firman Tuhan mengajarkan hidup kita untuk hidup benar. Maka dari itu, saudara, mari kita jalani ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita bukan hanya untuk kita bersikap manis di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari hukuman. Bukan itu. Tetapi ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, ibadah kita di mana kita menguduskan hari Sabat, membawa kehidupan kita untuk mengenal bagaimana Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Supaya kita mengenal bagaimana kehidupan kita untuk setia untuk melakukan cara-cara yang benar dalam kehidupan kita.
Jadi mari Bapak Saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, ibadah kita bukan untuk berpura-pura meminta ampun. Ibadah kita bukan untuk bersikap manis agar hukuman tidak dijatuhkan dalam kehidupan kita. Jadi dari kita sadari dalam setiap dosa-dosa yang lalu-lalu yang kita lakukan, ingatlah di dalamnya ada konsekuensi. Tuhan memang memberikan pengampunan dalam kehidupan kita saat kita mengakui di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus ingat ada konsekuensinya dalam setiap dosa yang kita lakukan. Tetapi percayalah Tuhan adalah Maha Pengasih. Saat kita harus ingat, harus memperbaiki diri. Kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga harus memiliki tugas memperbaiki diri. Supaya kehidupan kita tetap hidup dalam kekudusan. Jadi mari Bapak Saudara, pertobatan sejati itu adalah komitmen yang harus terbentuk dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin dewasa secara rohani. Supaya semakin hari kehidupan kita memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu karakter Kristus. Dan kehidupan kita semakin setia di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sadari. Mari kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita rindu kepada Tuhan. Bahwa kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita perlu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Untuk apa? Memperbaiki diri. Supaya kehidupan kita tidak putus asa. Supaya kehidupan kita tidak terjebak dalam dosa-dosa kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Menjadi langkah komitmen dalam kehidupan kita. Menjadi langkah untuk tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi-kondisi kehidupan kita. Dan tetaplah percaya Tuhan selalu memulihkan kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kehidupan kami. Untuk kehidupan kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Dalam kitab Hosea pasal yang kelima, ayat pertama sampai ke-15, Engkau memberikan teguran, Engkau memberikan peringatan, dan Kau Tuhan memberikan belas kasihan-Mu. Supaya kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Supaya kehidupan keluarga daripada kehidupan raja. Pemimpin-pemimpinnya. Semua untuk kembali di dalam jalan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan. Kami sadari melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Perlu kami sadari. Semua itu berasal dari dosa-dosa masa lalu kami. Dan kehidupan kami harus minta ampun dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga harus memperbaiki diri. Setiap hari kehidupan kami harus memperbaiki diri. Setiap hari kehidupan kami harus merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang kami renungkan, yaitu kebenaran firman-Mu, itu menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami mengenal bagaimana kekudusan-Mu Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Engkau yang kudus. Engkau yang mulia. Engkau Tuhan yang telah berkorban di atas kayu salib. Kematian-Mu Tuhan untuk memberikan kepastian, keselamatan bagi kehidupan kami. Kebangkitan-Mu Tuhan
bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Kuasa maut telah Engkau kalahkan. Sehingga kehidupan kami beroleh kehidupan yang kekal. Engkau naik ke surga karena Engkau Tuhan memberikan jaminan pasti untuk kehidupan kami sampai di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Tuhan sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Biarlah melalui Paskah kami disadarkan dan kami diingatkan bahwa kehidupan kami harus hidup dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang hari demi hari terus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau ingatkan. Kami sadar apa yang hari-hari ini sedang kami jalani. Apa yang hari ini sedang kami lewati. Apa yang menjadi proses bagi kehidupan kami. Itu mengingatkan supaya supaya kehidupan kami tetap minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan sangat baik. Dan Kau juga Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia. Baik juga yang ada di kota Sumeneb ini. Yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau Tuhan yang melimpahkan kejayaan bagi stasiun Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat para pendengar, Engkau Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan jalan keluar yang Tuhan siapkan. Engkau memberkati dengan sukacita sorga yang terjadi di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami percaya setiap problema kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menyediakan jalan keluar bagi kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi dari batas manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu senantiasa menemani kehidupan kami sampai hari ini. Dan sudah sepatutnya kehidupan kami pun mengucap syukur. Kehidupan kami pun harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah ada batasnya selalu terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dari Gereja Betel Indonesia Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.